Polda Metro Jaya menjawab potensi Roy Suryo CS akan ditahan seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Hal ini menyusul pasal yang dikenakan kepada total 8 tersangka di atas 5 tahun penjara. Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan mengenai penahanan Roy Suryo CS menjadi bahan pertimbangan dari pihak kepolisian. Nantinya, kemungkinan penahanan terhadap Roy Suryo CS akan diputuskan seusai ke-8 orang ini diperiksa sebagai tersangka. Polda Metro Jaya belum mengungkap waktu pemeriksaan pada tersangka dan berjanji akan menjalankan kasus ini sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sementara itu, berdasarkan keterangan Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Suheri, total ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Kapolda mengatakan penetapan tersangka ini telah melalui asistensi dan gelar perkara yang melibatkan pihak internal dan juga eksternal. Sejumlah ahli juga telah dilibatkan dalam proses ini, yang mana Kapolda Metro Jaya mengatakan bahwa 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dibagi menjadi 2 klaster. Klaster pertama adalah Egy Suyana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sementara klaster kedua adalah Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa. Klaster pertama terancam dijerat pidana maksimal 6 tahun penjara karena dugaan fitnah dan pelanggaran Undang-Undang ITE hingga menyebarkan kebencian dan juga SARA. Sementara pada klaster kedua ini Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon terancam pidana pencemaran nama baik, fitnah, pasal dugaan mengubah atau memindahkan data elektronik secara ilegal, dan pemalsuan informasi elektronik. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas nama ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyebutkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan berdasarkan publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu. Mari kita jaga bersama suasana yang sejuk, aman, dan tertib agar ruang publik bisa selalu nyaman dan kondusif. Demikian yang kami sampaikan. Baik, terima kasih Mas dari CNN ya. Terkait dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang terhadap penyidik yang berhubungan dengan penahanan, tentunya ada beberapa pertimbangan yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh penyidik nanti pada saat pelaksanaan pemeriksaan kepada tersangka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.